Habib Abu Bakar Al-Attas itu menceritakan sebagian rahasia-rahasianya kepadaku. Kata Habib Ali, dan beliau ngasih syarat, "Hai Ali, jangan engkau sampaikan rahasiaku ini kecuali hanya kepada orang yang cinta kepada aku. Karena kalau rahasiaku ini engkau sampaikan kepada orang yang dia tuh ingkar sama aku, maka aku takut orang tersebut itu fayusobu fidini, itu bisa kena musibah dalam urusan agamanya. Lianna sihami masmumah wal haqqu subhanahu wa ta'ala yaghar ala maqami. Karena panahku itu panah yang beracun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat cemburu dengan kedudukanku. Dan artian kalau ada yang ganggu aku, langsung seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu langsung bisa kena bala. Kata-kata Habib Ali, dapat syarat, dapat izin dari gurunya. Ini ada rahasia-rahasia tentang ketinggian makom gurunya, enggak boleh diceritakan kecuali hanya kepada orang yang cinta dengan gurunya tersebut. Nah, ini penting. Utamanya ada di akhir zaman sekarang ini, Kita semuanya itu kalau mau bicara itu harus bisa ngukur lawan bicara kita. Kalau memang yang akan kita sampaikan ini karomahnya para wali, maka ya kamu harus menyampaikan sekiranya ucapanmu itu hanya didengar oleh orang-orang yang akan percaya, yang akan membenarkan. Kalau orang tersebut itu bakal ingkar, jangan kamu sampaikan. Jangan kamu sampaikan. Kenapa? Ini orang-orang soleh itu jaga. Kenapa? Karena kalau itu kamu sampaikan, kamu hak, betul. Loh, ini kebenaran harus disampaikan, betul. Tapi kamu nggak ngikuti ajarannya orang soleh. Orang soleh itu nggak pernah menyampaikan kisah tentang karomah yang tinggi di depan orang yang sekiranya orang itu akan ingkar. Kenapa? Kesian yang ingkar nanti. Kalau sampai dia mengingkari, dan dia menjadikan bahan olok-olokan, akhirnya kualat, kesian dia. Orang soleh nggak mau menceritakan seperti itu. Makanya untuk menceritakan karomahnya oleh Allah wassalihin itu harus hati-hati. Kita baca kalamnya Habib Ali ini ya kita pilih-pilih. Enggak semuanya dari sini kita sampaikan. Kita pilih-pilih. Kalau memang di situ ada sesuatu yang berhubungan dengan karomah, kita pun akan sampaikan dalilnya. Kayak tadi ada orang yang mengganggu wali, Allah marah. Jelas dalilnya ada, itu dari hadis qudsi. Bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan yang ganggu waliku maka dia seperti mengajakku berperang. Jelas itu. Nah, tapi untuk urusan-urusan yang lainnya enggak semuanya harus disampaikan. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Maka orang harus lihat-lihat. Itu juga apalagi kalau sekarang ini zaman era media sosial. Jangan sesuatu yang berhubungan dengan karomahnya para wali yang sekiranya orang akan susah untuk bisa paham, jangan ditampilkan di media sosial. Itu juga mungkin ada aulia Allah wassalihin, orang-orang yang istimewa itu mendapatkan makom dengan cara ditarik kedudukannya jadi kedudukan yang tinggi, namanya majdzub. Sehingga kadang-kadang yang dilakukan itu tidak seperti orang pada umumnya. Nah, keadaan orang yang majdzub ini jangan ditampilkan di medsos. Ini wali majdzub, di syuting lagi begini lagi itu dan lain sebagainya. Itu orang nyuting sampai akhirnya nanti ada orang yang komen kurang ajar dan lain sebagainya, itu kamu juga dapat dosanya. Orang ingkar sama wali gara-gara kamu yang menampilkan yang enggak pas, kalau sampai dia ingkar, kamu juga bisa jadi kamu juga akan nanggung dosanya. Kenapa? Karena tidak semuanya itu harus disampaikan di depan umum. Itu juga Habib Ali dapat nasihat dari Habib Abu Bakar Al-Attas, jangan sampaikan rahasia-rahasiaku kecuali hanya kepada orang yang cinta dengan aku. Itu juga kalau kita dengar ada kisah karomahnya oleh Allah wassalihin, jangan disampaikan di tempat umum, tapi disampaikan kepada mereka-mereka yang sudah terbiasa dan mereka itu memahami kedudukannya oleh Allah wassalihin. Insyaallah kita semuanya mendapatkan barokahnya mereka semuanya insyaallah. Berkahnya oleh Allah wassalihin di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin.